Dalam konteks penguatan kaderisasi di tingkat cabang memiliki formula yang menurut kami sangat jitu. Karena begini, GP Ansor itu khususnya di Sumeneb, ruhnya ada di MDS di Jalul Ansor. Maka dalam konteks penguatan kaderisasi, MDS Rijalul Ansor ini menjadi titik tumpu dari semua kegiatan Ansor. Hampir di setiap PAC dan ranting itu melaksanakan, karena ada kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing elemen, ranting, PAC, bahkan cabang. Memiliki kewajiban pelaksanaan MDS di Jalul Ansor minimal 1 kali dalam 1 bulan. Karena itu tuntutan daripada PO dan PDPRT. Kegiatan MDS Rijalul Ansor di masing-masing ranting maupun di tingkatan PAC itu termasuk di tingkat cabang sendiri memiliki variasi yang berbeda-beda. Ada kegiatan yang dilakukan semisal tahlil bersama, ada yang dibaan, ada yang berzanjian, ada yang rotiban. Itu tidak kami seragamkan karena kami melihat dalam konteks di tingkatan ranting dan PAC memiliki warnanya tersendiri. Yang penting pada titik poinnya adalah mereka berkegiatan melakukan kumpul bersama dalam rangka majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansor. Itu titik poinnya. Masing-masing elemen memiliki kewajiban yang sama. Ranting wajib mengadakan sendiri, pimpinan cabang dan PAC pun wajib mengadakan sendiri. Karena nanti akan ada evaluasi, namanya akreditasi. Jadi setiap elemen organisasi dari ranting PAC sampai cabang itu memiliki kewajibannya sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatan. Di masa atau di periodenya Kiai Kumri Rohman, di kepemimpinan beliau, di awal rapat koordinasi, beliau menyampaikan bahkan mewajibkan seluruh tingkatan ranting maupun tingkatan pimpinan anak cabang untuk menghatamkan risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beliau wajibkan. Toh walaupun ternyata ada beberapa ranting yang sudah melakukannya lebih dahulu sebelum perintah tersebut. Artinya untuk periode sekarang kita memfokuskan penguatan ideologi kader, penguatan akidah kader melalui acuan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kesulitan dalam konteks pelaksanaan tidak ada, hanya dalam hal mengumpulkan kader di beberapa titik itu ada. Contoh di daerah kota, di daerah Kaliangat, Batuan, karena memang letak demografinya dan sosiokulturalnya yang menyebabkan itu terjadi. Sahabat-sahabat dalam hal mengatur strategi di tingkatan PAC maupun ranting ini tidak pernah kita dikte, namun kita berikan arahan, masukan, tapi dalam hal manajemen strateginya mereka sendiri yang mengatur. Bagaimana soal rekrutmen kader, bagaimana soal penguatan ideologi kader. Hanya saja dalam konteks majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansornya memang kita titik tekankan untuk periode sekarang di kepemimpinan Kiai Kumri Rohman
untuk menghatamkan risalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai acuan dasar. Jadi biar kader, khususnya kader GP Ansor di Kabupaten Sumeneb, cara berpikirnya atau ideologi akidahnya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Di tingkatan MDS Rijalul Ansor kemarin sudah membuat koordinasi dengan seluruh MDS di tingkatan kecamatan PAC bahwa kita akan mengadakan pertemuan rutin silaturahim yang itu dilakukan atau bertempat di cabang sendiri, di sekretariat cabang. Kebetulan waktu itu kita sepakati setiap pengajian kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah di cabang sebelumnya seluruh sahabat pimpinan anak cabang berkumpul untuk berkoordinasi. Hanya saja hal ini belum terwujud dikarenakan kondisi PPKM yang sampai detik ini masih berjalan dan membuat kami agak sedikit kewalahan dan kerepotan untuk melakukan rapat koordinasi. Karena kami khawatir ketika kami menabrak aturan, termasuk bukan hanya aturan pemerintah, pemberlakuan PPKM ini juga berlaku atau diberlakukan oleh pimpinan pusat sampai ke tingkatan bawah, sehingga kami sebagai organisasi wajib mematuhinya. Pertama, di tingkatan cabang akan melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan anak cabang. Yang kedua, MDS Rijalul Ansor akan turba ke setiap pimpinan anak cabang untuk melihat dan mencatat jadwal di setiap ranting. Karena kami berharap nantinya dengan adanya terkumpulnya jadwal seluruh ranting dan pimpinan anak cabang, jadwal kegiatan MDS RA-nya maksudnya, kita bisa menurunkan personel dari MDS Rijalul Ansor pimpinan cabang untuk turun minimal menyapa sahabat-sahabat atau minimal mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di tingkat bawah. Yang terakhir, kami akan mempersiapkan hari santri besok karena kebetulan bertepatan dengan Maulid Nabi. Kita akan mencoba untuk menawarkan kepada tingkatan pimpinan cabang dan pimpinan ranting yang ingin mengadakan kegiatan Maulid Nabi, menawarkan kiai atau penceramah yang itu dari golongan kita, khususnya dari sahabat-sahabat MDS Rijalul Ansor di tingkatan cabang. Kenapa? Karena kami berharap Ansor ini menjadi wadah bagi kita untuk mengeksplorasi diri. Artinya sahabat-sahabat di tingkat PAC tidak perlu khawatir soal penceramah karena kita memiliki stok kiai muda dengan keilmuan yang menurut kami bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dalam konteks penceramah sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Memang dampak dari PPKM kemarin kita tidak berkegiatan cukup lama. Ini yang membuat sahabat-sahabat gelisah, di mana kita tahu aktivis Ansor dengan geliat kegiatannya yang sebelum PPKM cukup luar biasa dari tingkatan ranting PAC sampai di tingkatan cabang. Namun pada kesempatan kali ini karena sudah mulai insya Allah wabah corona sudah mulai berkurang, kita kembali melakukan kegiatan dengan catatan kegiatan yang dilakukan tetap harus berkoordinasi dengan pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting GP Ansornya. Karena sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ruh daripada Gerakan Pemuda Ansor adalah MDS Rijalul Ansor. Karena semua kegiatan yang berlangsung di Gerakan Pemuda Ansor intinya ada di MDS Rijalul Ansor. Selain daripada itu juga sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang lain, hanya tidak terlalu banyak. Contoh ada Banar, ada Barisan Ansor Serbaguna. Hanya kegiatan mereka terbentur dengan waktu, artinya tentatif.
Sementara kalau MDS di jalur Ansor ini hampir tiap minggu bahkan tiap hari itu ada. Contoh di Gapura. Di Gapura itu hampir tiap dalam 1 minggu itu 2 ranting itu melaksanakan kegiatan MDS di jalur Ansor. Maka ke depan kami berharap semangat yang kemarin pupus karena adanya PPKM sekarang dibangkitkan kembali untuk berkegiatan kembali. Terima kasih.